Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Zulfa Devi Ramawati, NIM 12201183128, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Tulungagung. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari materi yang kemarin. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran dalam Islam. Fungsi Al-Quran secara umum yang pertama sebagai hukum ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Yang kedua, bagi kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin atau pengatur, agar manusia dapat melaksanakan visi tersebut dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai panduan. Fungsi-fungsi Al-Quran sebagai kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya, Al-Huda sebagai petunjuk, Al-Furqan sebagai pembeda, dan lain-lain. Al-Huda, petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Furqan atau pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Adapun fungsi hadis dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran meliputi 4 fungsi pokok. Yang pertama, menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Kedua, menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global atau mujmal. Ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Keempat, membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya ditujukan hanya pada umat pada zaman tertentu saja, berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh manusia siapapun sampai akhir zaman. Kedua, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Alhamdulillah, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.